Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Materi kita hari ini adalah mengenai usaha dan energi. Ya. Di pertemuan ke-8 ya, Ibu sudah mengeserkan materi pembuka yaitu usaha. Mungkin sudah dibaca dan mungkin kalau masih ada pertanyaan atau yang belum terlalu jelas, hari ini kita akan bahas kembali sedikit ya untuk usaha, kemudian nanti kita akan sambung ke energi ya. Oke, pembelajaran akan Ibu mulai dan apa saja yang akan kita pelajari selama satu subbab materi mengenai usaha dan energi ini akan Ibu paparkan melalui PowerPoint. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu. Kemudian di sini sudah ada terlihat 29 orang ya. Ibu absen dulu satu-satu. Ini ada Afika, sudah hadir? Afika, mana Afika? Afika, silakan hidupkan mic. Sudah, Bu. Oke, Afika, Adinda ada? Adinda belum ada ya? Oke, lanjut Andika. Andika. Di room sudah ada Andika Yana. Oh, ditinggal pergi. Oke, saya lanjut lagi. Angelia. Angelia. Hadir, Bu. Oke, Angelia. Anissa. Hadir, Bu. Ajim. Ajim ada nggak? Oh, belum hadir. Oke, Ajim kosong. Azril. 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 Iya, ditinggal pergi juga ini. Jadi Alfa. Danu. Oh, Danu udah izin ya. Devi. Hadir, Bu. Devi. Oke, Devi. Hadir, Bu. Devita. Hadir, Bu. Ya, Eka. Hadir, Bu. Fadia. Hadir. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Gladys. Bu. Iksan. Iksar. Iksar, belum ada ya. Alfa. Juwita. Hadir, Bu. Kori. Hadir, Bu. Mario. Mario. Halo, Mario. Hadir, Bu. Oh iya, kayak dikira Ibu ditinggal juga ya. Melisa. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Fikri. Fikri Alfaresi. Nggak ada? Fikri Firmansyah. Hadir, Bu. Oke. Fikri Alfarezi. Alfa. Nadia Putri. Hadir, Bu. Naswa. Hadir, Bu. Nasla. 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 Oke, ditinggal ya Nasla. Alfa. Nasril. Hadir, Bu. Niska Ines. Hadir, Bu. Pasla. Pasa. Oh iya, sorry, Pasa izin juga ya. Karena bimbingan. Saya izin, Bu. Iya, Pasa izin karena bimbingan. Susana. Ada Susana? Belum hadir. Susana, Alfa. Siapa lagi yang belum Ibu absen? Saya, Bu. Saya, Bu. Ini, Bu. Siapa? Polikarpus. Saya, Bu. Sandrina, oke udah.
Alma Boleh Nagila, Bu. Oke, siapa yang baru hadir? Ada yang baru masuk? Siap, Bu. Oh, Nasla. Oke, Nasla enggak jadi. Yang ditinggal ya Nasla ya, kalau ditinggal Ibu Alfa. April, Bu. Alma, Bu, belum. April. Oke, April udah masuk. Siapa lagi? Bu Jesia, Bu. Jesia, oke. Ada Alma. lagi? Alma, oke. Ya. Alma, Baik. Bu. Iya, Alma. Oke, sudah nambah ya. Jumlah anggota kita hari ini sudah 31 orang dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita mulai dengan doa. Mohon Fadia bisa mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, Ya, kita mulai pembelajaran kita. Terima kasih Fadia. Untuk PowerPoint Ibu share, nanti kalau tidak terlihat di layar kalian, mohon diberitahu. Sudah masuk PowerPoint Ibu? Oke, apakah PowerPoint Ibu terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah ya? Kita belajar tentang usaha energi. Sebenarnya materi usaha dan energi ini adalah materi yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP ya. Kelas berapa SMP dapat usaha energi? Masih ingat nggak? Sudah lupa. Ya, kalau Ibu tidak salah ingat di SMP kalian belajarnya waktu kelas 8 ya. Itu ada usaha dan energi. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini ada kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu mengenai untuk yang KD 3.9 ini ya, menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi serta hukum kekekalan energi dan penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Dalam pembelajaran kita kali ini kita hanya akan membahas tentang konsep energi ya, kemudian hubungan usaha dan perubahan energi. Jadi untuk yang hukum kekekalan itu nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Lalu untuk keterampilannya yang harus dikuasai itu adalah mengajukan gagasan, penyelesaian mengenai masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya menggunakan metode ilmiah. Tentu saja ini masih berhubungan dengan konsep energi dan usaha. Ya. Oke, Ibu lanjutkan ke berikutnya. Pembelajaran, nanti kalian harus bisa memahami pengertian usaha dalam fisika. Jadi bisa membedakan ya, perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam fisika. Kemudian juga mampu mengaplikasikan konsep usaha untuk menyelesaikan masalah sederhana. Jadi mampu menggunakan persamaan-persamaan usaha dalam menyelesaikan soal-soal ya, juga permasalahan di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk indikator berikutnya itu adalah mampu mendeskripsikan hubungan usaha dan energi kinetik dan juga mampu mendeskripsikan hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, untuk indikator yang kelima ini kita akan selesaikan pada pembelajaran yang berikutnya ya, yaitu menerapkan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini indikatornya cuma satu ya, tapi penerapannya agak panjang. Jadi Ibu masukkan di pembelajaran berikutnya. Ya, kita mulai dulu dengan usaha. Nah, ini ada di layar kalian gambar seorang nenek lagi memikul apa ini? Keranjang ya. Mungkin keranjangnya dalam ada isi. Kalau kalian melihat neneknya lagi berdiri di tepi jalan seperti ini, kemudian lagi memikul keranjang, menurut kalian apakah si nenek ini
melakukan suatu usaha? Melakukan, ya. Usaha apa yang dilakukan oleh si nenek? Mengangkat barang. Mengangkat, Beban. Memikul. memikul. Oke. Yang lain ada punya pendapat lain? Nggak ada? Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu usaha? Kalian pernah berusaha atau melakukan usaha? Pernah, Bu. Pernah. Usaha apa yang kalian lakukan? Usaha apa? Ada yang berusaha untuk apa? Enggak, Bu. Angkat benda. Mengangkat benda. Oke, ada usaha lain lagi? Usaha lainnya apa? Hanya mengangkat benda saja? Apa? Kalau kita berjalan berusaha nggak? Iya, Bu. Berjalan berusaha ya? Kalau misalnya belajar, itu berusaha nggak? Usaha, Bu. Berusaha. Kapan kalian mengatakan usahamu itu berhasil? Hasil akhir. Ya, hasil akhirnya ya. Oke. Kalau berusaha, belajar, ternyata setelah belajar ada ulangan, nilainya masih jelek. Ya. Udah berhasil belum? Belum. Belum. Iya. Belajarnya sebenarnya sudah berusaha ya, udah ada usaha. Cuma mungkin usahanya belum maksimal ya. Nah, kalau kita berjalan itu kita berusaha untuk memindahkan tubuh kita, ya enggak? Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya, tapi itu mungkin usaha yang tidak disadari ya. Kemudian yang sering tadi pun jawaban pertama adalah mengangkat benda. Ya, memang mengangkat benda atau memindahkan sesuatu, mendorong sesuatu itu termasuk usaha. Jadi kalau misalnya kegiatannya seperti ini, nah ini dorong meja ya, menarik meja, kemudian angkat benda, itu memang kita selalu mengatakan itu adalah suatu usaha. Nah, itu kalau yang contoh tadi berusaha belajar ya, berusaha untuk berjalan, kemudian mungkin ada yang berusaha mengejar cita-citanya, atau berusaha untuk mengejar pacar gitu kan. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita katakan berusaha ya, tapi kalau di dalam fisika yang namanya usaha itu adalah suatu kegiatan yang harus menghasilkan perpindahan benda. Jadi di sini ada kata kunci yaitu perpindahan ya. Kalau benda tidak berpindah, maka tidak ada usaha. Jadi tidak ada atau usahanya dikatakan nol gitu ya, tidak berhasil gitulah. Nah, ini pengertian usaha dalam fisika ya dibanding dengan perbedaannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ntar ini ada link video yang bisa kamu saksikan, tapi sebelumnya ke sini dulu. Nah, di antara gambar 3 ini, mana yang termasuk usaha di dalam fisika? Gambar pertama, usaha tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi gambar pertama ini dia sebenarnya berusaha, tapi tidak ada hasil. Ya. Kenapa tidak ada hasil? Karena tidak ada energi yang berpindah. Iya, tidak ada energi yang berpindah dan juga tidak ada perpindahan bendanya, ya. Terus yang kedua gimana? Suatu usaha. Suatu usaha. Usaha yang mana? Kenapa kita katakan berusaha? Karena mengangkat atau memikul. Jadi usahanya adalah mengangkat padi ya? Ya, Bu. Oke. Yang lain ada yang punya pendapat lain?
Oke, saya lanjut dulu. Gambar ketiga gimana? Gambar ketiga berusaha? Ada usahanya? Usaha. Usaha ya. Di sini ada usahanya. Usahanya karena motornya berpindah tempat ya. Nah, Ya, tapi Bu. kalau gambar yang kedua itu kita harus analisisnya pelan-pelan nih. Kenapa? Karena ada dua kegiatan di situ. Yang pertama adalah si orang itu mengangkat padi di dalam karung. Jadi kalau saat dia sedang mengangkat padi di dalam karung, lalu dia berjalan, ya, gerak berpindah jalannya itu kita katakan dia melakukan usaha. Tapi tangannya waktu mengangkat padi itu tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena padinya itu masih tetap di pundak, tidak dipindahkan tempatnya. Ya, jadi kalau kita analisis yang gambar kedua itu harus hati-hati karena kita lihat dulu. Mau lihat usaha yang mana? Usaha dia berpindah, mengangkat padinya, atau pada saat dia mengangkat si padinya itu, ya. Kalau sudah dalam keadaan mengangkat padi, ya dia tidak berusaha karena karung padi tidak berpindah. Tapi kalau dia mau berjalan, nah kalau si orang itu berjalan sambil mengangkat padi, berarti dia melakukan usaha. Usahanya adalah berpindah tempat karena bergerak, berjalan, ya. Nah ini untuk 3 gambar itu. Selanjutnya untuk melakukan untuk definisi fisika, ya kita jelaskan sekali lagi di sini. Usaha itu adalah hasil dari komponen gaya yang arahnya searah dengan perpindahan atau pergeseran benda itu sendiri. Jadi secara fisika kita bisa merumuskan usaha dengan persamaan W sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha, F itu gaya, dan S adalah jarak. Ya. Nah, untuk syarat terjadinya usaha harus kamu ingat kalau ada gaya yang bekerja pada suatu benda dan juga mengakibatkan perpindahan benda tersebut. Dan perpindahannya ini kita ambil yang searah ya. Jadi kalau bendanya kita dorong ke sebelah kanan, perpindahannya ini yang kita ambil adalah yang satu arah, yaitu ke kanan juga. Gitu. Nah, ini untuk konsep usaha di dalam fisika ya. Contoh soal. Ini masih ada yang usaha yang membentuk sudut. Kita kan biasanya mendorong meja tidak selalu dalam posisi satu garis dengan perpindahannya ya. Nah, ini kalau terjadi misalnya dorongan meja kita atau misalnya benda yang mau kita dorong itu gaya yang kita berikan membentuk sudut terhadap perpindahannya. Maka yang harus kita lakukan apa untuk menghitung besarnya usaha? Kita harus mencari gaya yang searah dengan perpindahannya dulu. Di sini gaya F yang diberikan kepada benda itu membentuk sudut theta ya, terhadap arah horizontal. Di sini arah horizontalnya itu ternyata menimbulkan gaya sebesar F cos theta. Jadi F cos theta ini dapat dari mana? Kalau masih ingat di pelajaran semester 1 kita belajar vektor. Jadi F ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X ya, maka akan menghasilkan gaya sebesar F cos theta. Sehingga persamaan usaha tadi yang W sama dengan F kali S ya, akan menjadi F cos theta dikali S. Jadi harus hati-hati nanti penggunaan F-nya itu tergantung dengan gaya yang bekerja dan searah dengan perpindahannya yang harus kita masukkan di sini. Jadi bukan berarti W sama dengan Fs. Untuk semua keadaan harus kita gunakan W sama dengan Fs. Ya. Jadi F-nya bisa berubah sesuai dengan kondisi benda yang kita hadapi. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke contoh soal? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu gaya yang bekerja pada benda yang mula-mula diam. Jadi benda ini diam, kemudian didorong menggunakan atau ditarik ya, menggunakan gaya sebesar 20 Newton. Nah, benda ini terletak di lantai licin. Jadi tidak ada gaya gesek ya. Masih ingat ya dulu di pelajaran sebelumnya, bab sebelumnya kita belajar tentang Newton, di mana kalau kondisi benda dalam keadaan menyentuh permukaan licin, maka tidak ada gesekan.
Nah, ini kalau saya ganti lantainya menjadi kasar nanti, kamu harus memasukkan gaya gesek ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan permukaan sentuh. Oke, pertanyaannya di dalam soal ini adalah berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm. Nah, ini untuk contoh pertama, perpindahannya masih searah dengan gaya yang diberikan ya. Kita lihat cara menjawabnya. Di sini diketahui dalam soal ada gaya 20 Newton, lalu F-nya 80 cm, kita ubah ke satuan meter jadi 0,8 meter, dan pertanyaannya adalah usaha. Jadi W ya, ditanyakan. Rumusnya sederhana, masih pakai yang pertama tadi, yaitu W sama dengan F kali S. Maka hasil akhirnya adalah 16 Joule. Ya, ini contoh pertama. Mungkin contoh pertama ini tidak ada masalah ya. Nanti kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, di sini ada seseorang menarik vacuum cleaner. Ya, gambarnya kurang lebih seperti inilah. Dengan gaya sebesar 50 Newton, dan gaya tersebut membentuk sudut, ini sudut yang dibentuk 30 derajat terhadap horizontal. Dengan arah perpindahan ya, karena arah perpindahannya horizontal, jadi gayanya itu kita ukur terhadap arah perpindahan, yaitu horizontal. Nah, perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner adalah 8 meter. Jadi nanti kalau ditarik vacuum cleanernya bergerak sejauh 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang tersebut? Nah, di sini kita mengabaikan gaya gesek yang terjadi. Jadi perpindahannya ini adalah ke arah sumbu X ya. Oleh karena itu nanti kita juga harus mencari gaya yang dilakukan orang ini dalam arah sumbu X. Sehingga kalau kita selesaikan, persamaannya akan menggunakan yang W sama dengan F cos alpha dikali delta X ya. Tadi diketahui F-nya 50, cosinus alpha, alfanya itu 30 derajat, dan delta X-nya itu adalah 8 meter. Jadi W di sini kita dapatkan senilai 200 akar 3 Joule ya. Kalau akar 3 nanti dicari berapa nilainya, dikalikan 200, hasilnya 346,41 Joule. Ya, ini dua contoh soal. Silakan coba dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu persilakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami dua contoh soal tadi? Nggak ada yang angkat tangan ya, berarti nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang nanya ya, seperti biasa saya nanya ya. Nah, ini soal berikutnya, silakan. Yuk, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ini ada seorang menarik koper ya. Gayanya yang diberikan kepada koper itu adalah 22 Newton. Ini gayanya membentuk sudut theta ya. Tetanya itu sebesar 60 derajat. Dan kopernya ini bergerak sejauh 3 meter. Silakan diselesaikan. Ibu beri waktu 2 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Yang sudah selesai seperti biasa boleh angkat tangan dan paparkan jawabannya. Oke, sudah ada yang dapat jawaban?
Nggak ada yang angkat tangan? Belum berhasil menjawabnya? Ini soal ini kurang lebih seperti yang nomor 2 tadi ya. Jadi kalau kalian mengerjakan, bisa gunakan cara yang sama dengan nomor 2. Kalau tadi memperhatikan soal nomor 2, pastinya bisa mengerjakan soal ini. Gimana? Kalau nggak ada yang menjawab, Ibu tembak nih. Belum, Bu. Belum? Oke, tambahin 1 menit lagi ya. Ya, belum ada juga. Oke, baik. Kalau gitu saya tembak ya. Yang Ibu sebut namanya berarti harus ikut menjawab. Devita. Ya, Devita, silakan hidupkan mic-nya. Iya. Oke, Devita sudah hidupkan mic-nya. Silakan Devita beritahu yang diketahui di dalam soal. Diketahui F sama dengan 22 Newton. Apalagi? A-nya sama dengan 60 derajat. Ya, diketahui tadi F berapa? 20? 22 Newton. 22 Ya, Newton. 22 Newton. Kemudian alfanya berapa? 60 derajat. Oh iya. Oh, sorry. Ini theta bukan alfa ya. Nah, saya hapus dulu. Ya, theta tadi 60 derajat. Apalagi? Ada lagi selain itu? Alfanya 3. Alfa? Yang 3 apa? Delta, Bu. Delta? Masa sih? Ada delta di situ? Delta apa? Kalau mau pakai delta, oke, boleh. Delta apa? Yang 3 meter apa di sini? Delta X sama dengan 3. Kalau delta X boleh ya, delta X atau S, atau mungkin mau pakai delta X juga boleh ya, karena SX sama. Jadi mau pakai delta. Nah, ini delta X-nya 3 meter, atau mau pakai S, silakan ya. Kalau di dalam tadi rumusnya kan pakai S. Nah, untuk menyelesaikannya, karena pertanyaannya adalah tadi usaha ya. Apa lambang usaha, Devita? W, Bu. W. Oh, W. Oke, W. Baik, rumusnya apa W itu? Alma. W sama dengan Ya, Alma, silakan. W apa? Halo, Alma. Ya, Bu. Iya. Apa rumus W, Alma? W sama dengan cos F, cos. O. Bukan O. Theta. Iya, Delta S. Iya, delta X. Ya, boleh pakai delta X atau delta S. Oke, selanjutnya kita masukkan F-nya berapa? Terus lanjut Alma. 2, Bu.
Mm-mm. Perpindahan M. Hah? Perpindahan apa? Halo, Alma. Ya, Bu. Perpindahan apa? Ini kita melanjutkan persamaan tadi yang kamu sebut ya. W sama dengan F cos theta dikali dengan delta X. Delta. Terus di sini F-nya ada Ibu masukkan nih 22 Newton kan. Kosinus theta. Theta-nya berapa? Theta berapa? 60, Bu. Oh, oke, 60. Kemudian delta X-nya berapa? 3, Bu. 3, iya. Nah, sekarang kita kalikan aja. Ya. 22 dikali 3, berapa hasilnya? 66, Bu. 66. Cos 60 derajat berapa? Ada yang ingat cos 60 derajat? Berapa cos 60 derajat? Fadia, berapa cos 60? Berapa cos 60? Kori, cos 60 berapa Kori? Halo Kori. Ada Kori di situ? Satu. Satu per 2. 1/2. 1/2. Heeh. Ya, Bu. 1/2. Iya. Terus dikali lagi nggak? Udah habis ya ini ya. 3 tadi udah kita kalikan. Jadi sekarang dapatnya berapa? 66 dibagi 2 berapa? 33, Bu. Iya, 33. Ya. Jadi jawabannya 33 Joule. Oke, ini untuk contoh soal yang ketiga ya. Jadi sudah ada 3 contoh soal, kita akan lanjut lagi. Saya rasa sudah cukup. Nanti bisa ada tambahan lagi. Contoh soalnya kalian bisa coba cari ya di buku-buku paket atau LKS yang udah kalian miliki, yang kemarin udah Ibu edarkan. Terus silakan dibaca-baca lagi, masih contoh soal untuk usaha masih banyak. Kita lanjut ke energi ya. Untuk latihan soalnya nanti di paling akhir. Baik, untuk mencairkan suasana pagi yang cukup dingin ini, kayaknya masih pada banyak yang malas-malas kan? Kita coba untuk memanaskan dengan sebuah lagu. Oke. Kalau mau ikut silakan ya, silakan diikuti. Kalau mau ikut nyanyi, boleh. Ini ada lagu hemat energi dari mana ya? Ibu juga nggak tahu, dari YouTube saya ngambilnya sih. Silakan nanti kalau mau ikut bernyanyi. Bentar.
Ya, sabar ya, masih loading. Ya, sebentar saya matikan video dulu. Sepertinya nggak cukup. Ya. Oke, silakan ikut bernyanyi kalau yang sudah tahu lagunya. Ya, ini adalah video sebuah lagu sih, tapi memang di sini intinya adalah kita diajak untuk menghemat energi ya, karena energi itu kita tahu ada bermacam-macam, kemudian ada energi yang bisa diperbaharui, ada energi yang tidak bisa diperbaharui. Nah, jadi yang sulit untuk kita perbaharui energinya dan memang tidak bisa diperbaharui itu sering kita gunakan sehari-hari sekarang untuk sebagai sumber energi listrik. Oleh karena itu harus kita hemat daripada nanti kita kehabisan sumber energi tersebut ya. Nah, ini akan Ibu berikan satu video lagi yaitu untuk sumber-sumber energi. Silakan diperhatikan, ini videonya Ibu ambil dari rumah belajar.
kok enggak ada suara ya? Kenapa? Suaranya nggak masuk kah? Nggak ada, Bu. Telepon saya enggak ada suara. Yang lain? Videonya Ada. nggak ada suara. Sama, Bu. Dari Nggak ada video suara? pertama nggak ada. Bentar, nggak ada suara. Tidak ada videonya, Bu. Oh, iya, Dari Kak? video Nggak ada suara. tidak ada. Videonya ada Suara. tapi suara. Suaranya nggak ada. Oh, Ya, Bu. coba tadi Ibu matikan video Ibu juga. Tuh. Kayaknya sinyalnya nggak bagus ya, nggak masuk lagi suaranya ya. Nah. Videonya lancar tapi tidak ada suaranya, Bu. Oh gitu. Oke, oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi intinya di video ini adalah kita nanti kamu bisa coba lagi lihat di YouTube ya. Di YouTube itu nanti Ibu sharekan juga linknya di materi hari ini karena mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya. Ini nggak masuk ya suaranya ya, tapi videonya tampil. Jadi untuk energi, yaitu ada energi yang terbarukan dan juga ada energi yang tidak bisa kita perbaharui ya. Jadi untuk energi yang terbarukan itu seperti matahari, sinar matahari. Nah itu kan sumber energi yang paling besar. Cuma pemanfaatannya itu masih belum maksimal. Jadi untuk sumber energi yang lain yang tidak terbarukan itu bisa yang kita sering pakai itu pakai fosil bumi ya, yang kita ambil untuk batu bara. Itu kan lama sekali pembaharuannya, kemudian juga nanti suatu saat nanti bisa habis. Nah sumber energi seperti ini itu memang sengaja kita hemat supaya nanti masih bisa kita gunakan untuk hal yang lain selain untuk sebagai pembangkit listrik. Lalu untuk sekarang ini lagi digalakkan adalah sumber energi panas bumi, nuklir dan juga dari matahari. Nah, matahari kita biasa menggunakan panel surya untuk mengubahnya menjadi sumber energi listrik ya. Nah ini dua video ini tadi adalah ajakan. Yang pertama itu video ajakan untuk menghemat energi. Yang kedua adalah mengenai sumber-sumber energi. Baik, untuk dua video tadi nanti Ibu janji sharekan kembali ke materi ya. Kita lanjut dulu materi kita hari ini, kembali ke energi itu sendiri. Apa itu sebenarnya energi? Di dalam fisika ya, energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kalau kalian sering mendengar istilah energi ya, kurang energi, kurang apalagi tidak berenergi gitu ya. Nah, itu adalah istilah untuk menggambarkan suatu kemampuan kita untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi untuk satuan energi itu sendiri kita gunakan satuan internasionalnya yaitu Joule. Kemudian untuk satuan lain seperti kalori yang sering kalian temukan di dalam label-label makanan seperti Indomie atau makanan ringan, snack ya, itu kan sering dalam satuan kalori, bukan dalam satuan joule ya. Itu boleh juga digunakan, tapi ini bukan satuan yang sesuai dengan standar internasional. Satuan kalori itu satuan-satuan yang harus kita ubah ke standar internasional ke joule. Jadi ada cara konversinya dari kalori ke joule itu berapa ya, kemudian dari joule itu ke kalori berapa. Nah untuk sumber energi ya itu akan kita olah menjadi beberapa jenis. Ada energi panas, ada energi yang berasal dari angin, kemudian nanti juga bisa menjadi energi kinetik, energi mekanik, lalu juga ada energi bunyi, energi listrik dan energi potensial. Nah semua energi ini bisa satu sama lain berubah bentuk ya, jadi tidak ada yang hilang karena memang di dalam konsep energi itu tidak akan ada energi yang bisa kita ciptakan dan juga tidak bisa kita musnahkan. Jadi energi ini hanya berubah bentuk, yang mungkin dari energi angin itu menjadi energi kinetik atau energi panas menjadi energi listrik atau mungkin juga energi listrik menjadi energi bunyi dan sebagainya ya. Jadi ini energinya hanya berubah bentuk, tidak bisa kita musnahkan dan tidak bisa kita ciptakan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini hanya kita ambil dua bentuk energi ya, yaitu energi kinetik dan energi potensial.
Yang energi mekanik akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Energi panas, energi bunyi nanti juga kita bahas di pembelajaran berikutnya, karena bukan bab ini. Nanti kita masuk ke suhu kalor, baru bahas panas, ya. Kemudian ke gelombang, nanti kita baru bahas energi bunyi. Sementara energi listrik itu nanti di kelas 12 kita akan bahas di listrik dinamis, ya. Oke, jadi kita fokus hari ini. Yang pertama yaitu energi kinetik. Ini biasanya dilambangkan dengan EK. Ada yang tahu apa itu energi kinetik? Ingat-ingat lagi pelajaran SMP-nya dulu, apa itu energi kinetik? Silakan yang mau mengungkapkan pendapatnya. Ya, Ibu tunggu nih, silakan. Ada yang mau memberi pendapat? Apa itu energi kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek yang bergerak. Iya. Oke. Benar ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek atau benda yang bergerak. Jadi jika ada suatu benda melakukan gerakan, dia dipastikan memiliki energi kinetik. Kemudian untuk benda yang diam bagaimana? Energi kinetiknya itu pastinya nol. Ya, jadi yang namanya energi kinetik ini sangat tergantung pada massa dan juga kecepatan benda. Jadi energi kinetik secara matematis bisa kita rumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana EK itu adalah energi kinetik dengan satuan joule. Kemudian massa itu lambangnya adalah M, satuannya kilogram. Lalu untuk V ini adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Ya. Untuk berikutnya kita lihat energi potensial. Nah, lain halnya dengan energi kinetik. Kalau tadi energi kinetik itu berhubungan dengan gerak suatu benda. Ya. Di sini energi potensial sangat tergantung dengan posisi bendanya itu atau ketinggian benda. Jadi kalau suatu benda memiliki ketinggian terhadap suatu acuan atau kedudukan, maka energi potensialnya dipastikan ada. Nah, bagaimana cara kita menghitung besarnya energi potensial? Untuk energi potensial kita lambangkan dengan EP, besarnya bisa didapat dari M dikali G dikali H. Di mana EP ini adalah energi potensial dengan satuan joule. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. G ini adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H ketinggian benda dengan satuan meter. Ya. Baik, berikutnya kita lihat contoh. Nah, ini. Ini bendanya kalau saya dorong ya, pastinya akan memiliki pergerakan. Jadi bola apa nih ya? Bola, bolehlah kita bilang bola ya, bola besi atau bola apa ini kalau saya dorong ini nanti akan turun, akan bergerak. Jadi saat dia belum bergerak, ini dia memiliki energi potensial. Tapi saat dia sudah bergerak, jadi sudah bergerak turun, dia akan memiliki energi kinetik. Jadi kamu bisa bedakan. Jadi benda ini masih belum bergerak ya, masih diam. Dia punya ketinggian sehingga dia punya energi potensial. Tapi kalau yang di sini dia sudah bergerak, jadi benda ini sudah memiliki kecepatan sehingga dia punya energi kinetik. Ya, jadi nanti kalau dalam soal bedakan dulu di dalam soal itu apakah kita melihatnya apakah di dalam soal itu sudah ada ketinggian atau kecepatan gerak benda. Baru kita bisa menentukan apakah kita harus menggunakan energi potensial atau energi kinetik. Ya, sesuaikan juga dengan pertanyaannya. Nah, bagaimana hubungan antara usaha tadi yang awal kita pelajari dengan energi? Untuk usaha berhubungan dengan energi kinetik itu bisa kita buat dalam suatu persamaan di mana W sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik ya. Jadi usaha ini merupakan perubahan energi kinetik.
hati-hati, usaha tidak sama dengan energi kinetik, tapi usaha sama dengan perubahannya energi kinetik. Nah, sama halnya dengan energi kinetik, di energi potensial, kita cari hubungannya dengan usaha, ternyata usaha itu juga sama dengan perubahan energi potensial. Jadi di sini kita bisa buat dalam persamaan W sama dengan delta EP. Ya. Oke, ini untuk hubungannya dan sekarang kita lihat contoh soal. Ini ada soal sederhana, seekor burung terbang dengan kelajuan 25 meter per sekon. Bila massa burung adalah 200 gram, hitung energi kinetik yang dimiliki oleh burung. Cara penyelesaiannya kita mulai dulu dengan diketahui di dalam soal, ya. Kalau kalian perhatikan di sini pertanyaannya adalah ke energi kinetik. Jadi kita memerlukan M dan V, ya. Di sini sudah ada masanya diberikan, berarti sudah lengkap ya yang diketahui untuk menghitung energi kinetik. Nah, cara perhitungannya gunakanlah rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana M-nya adalah 0,2 karena ini 200 gram, kita ubah ke satuan kilogram. Kemudian V-nya 25 kuadrat ya. Di sini rumus V-nya adalah kuadrat. Jadi hasil akhirnya 62,5 Joule. Ini untuk contoh ya energi kinetik. Saya pindah ke contoh berikutnya. Di contoh energi potensial. Nah, ini soalnya berhubungan dengan energi potensial, jadi kita memerlukan massa, ya di sini ada massa bola, kemudian ada ketinggian yang dimiliki oleh bola dan diketahui percepatan gravitasinya. Jadi kita bisa menghitung besarnya energi potensial bola tadi ya dengan persamaan EP sama dengan mgh. M-nya dalam satuan kilogram 0,5, kemudian G-nya 10 dan H-nya dalam satuan meter yaitu 20. Sehingga energi potensialnya kita dapatkan 100 Joule. Untuk dua soal ini apakah jelas? Halo, 10 PS1? Suara Ibu hilang lagi atau? Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengaran. Kedengaran ya. Kedengaran. Ada pertanyaan kedua soal ini? Cukup jelas? Nggak ada? Oke, kalau suara saya nggak hilang, layar juga masih nampak kan di situ ya? Screen-nya masih nampak? Masih, Bu. Masih ya, oke. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita alihkan ke soal ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga di sini membahas hubungan antara usaha dengan energi, ya. Kita lihat di sini ada benda masanya 4 kilo. Mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 sekon? Nah, diketahui di dalam soal ini ada M, ya, 4 kilo. Kemudian mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0. Lalu benda ini bergerak lurus dengan percepatan. Jadi gerakan yang terjadi adalah GLBB, ya. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Dan waktu yang digunakan adalah 2 sekon. Jadi untuk mencari usaha, berhubungan dengan energi kinetik. Di sini rumus usahanya adalah W sama dengan delta EK. Kita memerlukan delta EK akhir dikurangi delta EK 0 ya, agak awal. Jadi kita perlu setengah mv kuadrat dikurang setengah mv 0 kuadrat. Tadi V0 sudah ada, tapi V-nya ini belum ada. Jadi V-nya harus kita cari dulu menggunakan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang di sini ya. Jadi untuk persamaan GLBB yang kita gunakan ada V sama dengan V0 ditambah AT sama dengan, karena V0-nya 0, kita masukkan 0, ditambah dengan A-nya tadi 3 ya. Nah, T-nya 2.
tinggal dikalikan, dapatlah V-nya 6 meter per sekon. Baru kita gunakan ke dalam persamaan W sama dengan delta EK. Sehingga kita peroleh nilai dari W-nya adalah 72 Joule. Ya, ini setelah dikalikan semua. Ya, ini contoh untuk penggunaan usaha hubungannya dengan energi kinetik. Sekarang kita beralih ke hubungan antara usaha dengan energi potensial. Ya, kalian perhatikan contoh soal yang keempat ini. Ada sebuah bola besi masanya 20 kilo. Jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas hamparan pasir. Sampai di permukaan pasir, bola besi tersebut masuk ke dalam pasir ya. Jadi sedalam 5 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya tahan pasir terhadap bola? Jadi kita bisa diminta untuk mencari gaya tahan ya. Gaya tahan ini ada dalam persamaan usaha, ya, ini gayanya. Nah, jadi gaya F ini harus kita hitung. Berapa besarnya gaya tahan F? Bisa kita gunakan persamaan W sama dengan delta EP. Di sini untuk S-nya sendiri sudah masuk tadi sedalam 5 cm. Jadi kita gunakan S-nya 5 cm. Jangan lupa diubah ke satuan meter, ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 atau boleh juga 0,05. Lalu untuk delta EP kita uraikan menjadi MGHA dikurangi MGHB. Di sini HA-nya tadi adalah ketinggian awal 4 meter ya. Kemudian kita kurangi dengan, karena sudah masuk ke dalam pasir jadi tidak punya ketinggian lagi, jadi 0 ya. Dikali ya, sorry, salah nulis nih, 0. Kemudian setelah dikalikan semuanya, kemudian kita bagi dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2, kita peroleh gaya yang diminta yaitu 16.000 Newton. Nah, Ibu rasa 4 soal ini sudah mewakili semua materi yang kita pelajari hari ini. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Silakan 10 IPS 1 jika ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum jelas mungkin? Cukup jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Jadi nanti ada soal yang harus kalian kerjakan, ada 4 nomor juga. Mirip-mirip soalnya dengan yang tadi Ibu paparkan, tapi mungkin agak sedikit pertanyaannya berubah dikit ya, tapi tidak terlalu jauh. Ya, nanti kalian bisa selesaikan dengan cara yang sama. Seandainya nanti kalau mengalami masalah, karena ini sudah direkam, bisa putar ulang kembali video kita hari ini. Ya. Oke, Ibu berikan soalnya. Silakan nanti yang kalau ingin lihat soalnya, putar kembali video ya. Ini soalnya. Boleh di screenshot untuk soalnya. Atau kalau mau diputar ulang videonya juga boleh. Ya. Nah, ini ada soal latihan yang harus dikerjakan. Untuk nomor 1, ini soalnya. Terus nomor 2, 3, dan 4. Ya. Baik, ini ada 4 soal, silakan diselesaikan. Batas waktu pengumpulan adalah jam 5 sore ini. Ada pertanyaan sebelum materi kita akhiri hari ini? Nggak ada. Nggak ada? Sudah mantap ya, sudah paham semua ya. Jadi tidak ada yang perlu diulang lagi. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan tidak ada yang perlu diulang materinya, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan belajar kita yang ke-9 ini nanti akan kita sambung kembali dalam pertemuan ke-10 ya. Nanti di pertemuan ke-10 nanti boleh siapkan materinya duluan, yaitu mengenai energi mekanik dan juga hukum kekekalan energi.
Jadi untuk pembelajaran hari ini tagihannya adalah latihan soal tadi. Ada 4 soal, Ibu tunggu sampai dengan jam 5 sore. Boleh dikumpulkan segera, kalau sebelum jam 5 sore ya itu lebih bagus. Tapi untuk batasnya adalah jam 5 sore. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sudah hadir, 31 orang, di 2 orang izin. Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajarannya, silakan Fahri boleh mimpin doa dan nanti setelah mimpin doa kita sesi foto bersama, hidupkan videonya semua. Ya, Bu. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fahri. Baik, kita hidupkan video ya dan Ibu akan cut rekaman. Selamat pagi.